dehidrasi, kurang cairan, maka pasokan oksigen dia itu adalah kurang. Yang terjadi dia akan gangguan keseimbangan, dia dehidrasi. Sesungguhnya teman-teman sekalian, ini sekedar ilmu saja, bahwa posisi tubuh yang paling luar biasa sempurnanya dalam kacamata ilmu kesehatan adalah posisi janin pada saat di rahim ibu, yaitu melungkernya. Jadi sendekup itu. Jadi kalau seandainya misalkan mendingan bangun tidur, diajarkan pada teman-teman sekalian, kalau sudah bangun tidur jangan langsung melompat ya. Tapi coba melungker terlebih dahulu, karena itu adalah posisi yang terbagus. Posisi terbagus yang kedua adalah posisi jinjit. Sesungguhnya teman-teman sekalian, pada gerakan sholat lebih banyak jinjitnya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena dengan jinjit itu memberikan pasokan oksigen ke otak 20% lebih cepat. Sengantuk-ngantuknya penjenengan ketika wudhu, kemudian sholat, maka penjenengan tidak ngantuk. Kenapa? Karena penjenengan lebih pada saat tasyahud, pada saat sujud dan sebagainya. Itu posisi jinjit. Posisi jinjit itu memberikan pasokan oksigen ke otak. Ini luar biasa. Apa kita lebih tidak percaya pada Rasulullah yang bukan ahli gizi? Tapi ini yang terjadi teman-teman sekalian. Maka sekali-sekali tidak ada masalah kalau saya di pondok pesantren mendingan cari sepatu yang haknya tinggi. Wanita yang pakai sepatu dengan hak tinggi itu lebih sehat daripada haknya yang rendah. Gitu. Lo penyenengan santai saja penyenengan. Saya lebih dari sekali ke Mekah, Madinah dan sebagainya. Saya melihat bagaimana perilaku teman-teman itu lebih banyak pakai jinjit. Ya ini ada masalah gitu ya. Ya baik ya. Jadi ini contoh teman-teman sekalian ya, bahwa sebenarnya nutrisi otak yang pertama itu adalah begitu. Sehingga kalau seandainya penyenengan kepingin, ajukan kepada Bu Nyai atau Pak Yai ya, atau pimpinan pondok pesantren bahwa gimana kalau seandainya kita siapkan air mineral yang banyak dan sebagainya, maka kita mencoba untuk menganjurkan sebelum tidur itu minum 1 gelas per hari. Sebelum tidur. Dan kalau saya bangun tidur, anak-anak itu adalah langsung minum. Sebelum dia bangun tidur, sebelum ke kamar mandi, minum 1 gelas terlebih dahulu. Apakah Pak Andri belum gosok gigi? Tidak ada masalah. Maka apa yang terjadi? Cobalah. Setelah dia itu adalah sebelum sama setelah tidur sudah habis 2 gelas. Coba lihat ekspresinya. Dia jauh lebih cerah. Teman-teman sekalian, suka tidak suka, wajah orang itu kelihatan sekali orang yang suka wudhu sama tidak suka wudhu. Demikian juga orang dehidrasi sama tidak dehidrasi kelihatan sekali. Kelihatan sekali. Itu kering. Kalau penjenengan tidak percaya Pak Andri, saya cara untuk melihat dehidrasi itu begini aja. Ini pakai kuku, tidak usah dikerasi aja gini kan. Kalau seandainya ada warna putihnya itu penjenengan dehidrasi karena kulit kering. Ayo teman-teman sekalian, kalau seandainya pengen sepakat kepingin lebih konsentrasi, lebih cerdas dan sebagainya, maka minum itu penting. Ayo sekarang boleh minum bagi yang belum puasa gitu. Kalau kurang beli silakan, tidak minta. Nah ini hal yang sangat sederhana saja. Saya katakan sederhana. Yang kedua, gizi untuk otak itu adalah glukosa, gula teman-teman sekalian. Gula atau glukosa. Gula atau glukosa ini adalah didapatkan daripada makan. Kalau seandainya penjenengan semuanya ada yang sekolah, anak didiknya penjenengan ada yang sekolah teman-teman sekalian, maka sarapan itu penting. Sarapan itu penting. Sarapannya pakai mie instan Pak Andri. Kira-kira mie instan bagus tidak? Bagus daripada tidak sarapan. Betul. Nanti kalau pengen tanya tentang MSG, monosodium glutamat atau vitsin itu diperbolehkan, tapi tidak boleh berlebihan, Mas. Jadi kalau yang tidak bagus itu begini loh. Kalau pengen buat mie instan, maka di situ hanya karbo plus MSG. Tapi kalau pengen ciptakan sedemikian rupa, mie instan tersebut ditambah dengan sayur, tidak harus sayuran hijau, ada kecambahnya atau ada kubisnya. Kemudian ditambahkan dengan telur ceplok misalkan, ada berambang goreng misalkan, ada dipotong cabai kecil-kecil misalkan, diberikan panas-panas misalkan, luar biasa itu. Ya jadi itu sehat teman sekalian. Ya asalkan penjenengan bisa paham bahwa hati-hati, mie instan itu adalah dari tepung terigu rata-rata. Tepung terigu itu adalah banyak mengandung gluten.
Gluten itu tidak bagus kalau seandainya sering sekali, maka akan menyebabkan autis, itu betul. Tapi apakah penjenengan setiap hari minum makan mie instan? Tidak kan? Ya jadi itu tidak ada masalah. Yang berbahaya itu adalah ketika penjenengan itu makan pagi soto atau mie lah, penjenengan kasih MSG. Siang hari makan soto penjenengan kasih MSG, micin, ya, gitu. Royco, sebut merek aja enggak apa-apa ya. Malam hari penjenengan makan nasi goreng atau rawon dikasih MSG lagi dan sebagainya. Tidak ada masalah karena minimal yang dianjurkan itu adalah maksimal 60 di dalam Permenkes 33, 60 mg. Bahkan di Jepang itu adalah 90 mg per hari. Di Amerika itu MSG dianjurkan di dalam undang-undangnya itu adalah 110 mg. Tidak ada masalah teman-teman. Yang berbahaya itu bila santriwatinya penjenengan, santriwatinya penjenengan masih kecil-kecil, itu disangoni sama abahnya, sama uminya gitu. Maka dia keluar, cari snack ringan, cari cilok. Bahwa snack ringan itu satu biji kecil itu, isinya adalah berapa? Dilihat itu, 40 mg. Maka dia akan menjadi berlebihan. Dan kalau seandainya berlebihan, itu akan memperberat kerja ginjal. Itu yang tidak bagus teman-teman sekalian. Ini saya sampaikan. Saya bukan membernya Ajinomoto ya. Bener gak dibayar belas sama aja. Tapi saya adalah menyampaikan kebenaran. Itu boleh-boleh saja. Bahkan lansia teman-teman sekalian. Lansia kalau pengen punya yai, ibu yai yang sudah di atas usia 60 tahun dan sebagainya. Saya kasih resep teman-teman sekalian. Di atas usia 60 tahun, ini saya membelakangi dokter Ani ya. Ya. Di atas usia 60 tahun, itu indera pengecapnya lansia itu turun sampai 35%. Indera pengecapnya. Maka lansia itu biasanya teman-teman sekalian, makannya itu sedikit. Karena itu adalah penjenengan, ayolah makan banyak. Nggak bisa kan, dia tidak merasakan enaknya begitu. Nanti saya ngomong ya, tolabul ilmi walau bisin ya. Di Cina teman-teman sekalian, itu di atas usia 70 tahun masih produktif loh ya. Dia cek makanannya. Maka teman-teman sekalian, pada orang tua kita yang di atas 60 tahun teman sekalian, itu tolong ditambahkan MSG. Micin itu adalah perasa kuat untuk menguatkan rasa teman-teman sekalian. Dan ingat, pada pasien hipertensi justru dianjurkan memakai MSG daripada garam. Karena dengan MSG sedikit saja sudah rasanya tajam. Kalau garam itu kurang gitu. Padahal hipertensi itu adalah tidak diperkenankan natrium tinggi. Ya jadi kita coba gitu. Oke, buat anggap aja langsung aja pulang dari sini kalau penjenengan pulang ke rumah begitu. Bu, Pak, atau Umi, Abah dan sebagainya. Ya gimana? Tak siapkan sekarang menu penjenengan ini. Loh, kamu bisa masak? Tak buatkan nasi goreng ala Pak Andianto. Kasih begitu. Loh, kok enak ini? Nasi gorengnya luar biasa. Karena penjenengan kasih Royco atau MSG dan sebagainya. Tidak ada masalah teman-teman, insya Allah. Saya yang saya sampaikan adalah kebenaran. Katanya tanyalah pada ahlinya. Dan saya adalah ahlinya. Ya, apalagi saya berhadapan sama teman-teman yang saya meredek itu benar ya. Karena saya katakan kebenaran betul. Ya jadi sampaikan sama, maka dia akan menjadi lahap. Kenapa kalau saya dia lahap penjenengan akan tersenyum? Karena dia akan menjadi jauh lebih sehat. Kenapa? Karena banyak input makanan, zat gizi. Yang terjadi apa? Dia punya usia yang panjang untuk mendoakan penjenengan. Kan luar biasa. Hanya penjenengan memberikan sedekah pada orang tuanya penjenengan. Bagaimana resep yang ditambah dengan MSG. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Ini contoh-contoh ya. Jadi yang dikhawatirkan monosodium glutamat itu adalah yang dikhawatirkan adalah pada anak-anak. Ya. Lah mosok ibunya penjenengan yang di atas 60 tahun tapi keluyuran jajan, nggak mungkin kan itu. Nah ini contoh ya. Jadi itu sarapan itu menjadi sebuah yang sangat penting. Nah ini teman-teman sekalian, kalau kita berbicara sarapan, banyak sekali kita dijajah Belanda 3,5 abad yang edukasinya, KIE-nya orang Belanda itu tidak mau tahu teman-teman sekalian. Loh penjenengan kalau saya lihat beberapa di Google meskipun ada yang menyatakan itu adalah kebenaran. Australia itu tidak mau tahu deh. Membuat sosis sedemikian rupa halal haram tidak tahu pokoknya dikirim ke jadi itu. Demikian juga Belanda menjajah kita. Ada beberapa nasihat-nasihat KIE Belanda yang tidak cocok
Padahal sebenarnya itu adalah sangat Islami. Contoh, atau aja di dalam kita berbicara masalah sarapan. Kalau orang Belanda, termasuk saya dulu, orang tua saya mengatakan, ayo kalau maem gak boleh ngomong, habiskan dulu baru ngomong. Itu ajaran Belanda. Dan itu dalam kacamata ilmu gizi, ilmu kesehatan itu tidak bagus. Kurang bagus, tidak bagus. Kurang bagus. Dianjurkan menurut ilmu kesehatan, ilmu gizi bahwa makan itu adalah makan bareng-bareng bersama-sama dan saling bercakap-cakap. Maka kalau seandainya penyenengan makan itu adalah saling bercakap-cakap, loh, kenapa harus bercakap-cakap, harus ngomong teman-teman sekalian? Karena ketika kita makan, misalkan makan nasi tak bulan, tadi itu waktu dia diajak ngobrol anaknya kita. Maka ketika dia itu bercakap-cakap, maka makanan itu diolah di dalam mulut. Padahal dalam mulut itu diciptakan Allah yang namanya enzim petialin yang merubah karbohidrat itu langsung menjadi gula. Di sini sudah ada mengubah karbohidrat menjadi gula. Pada saat dia gelap, glukosa tersebut tidak dioperkan kepada otak, tapi justru malah otak itu nyerap glukosanya. Kenapa? Karena otak itu butuh glukosa. Otak itu butuh gula sebagai nutrisi otak supaya otak bisa bekerja. Kesimpulannya bahwa seorang anak yang makan sambil bercakap-cakap bersama-sama teman-teman sekalian justru lebih cerdas, lebih banyak konsentrasi, lebih banyak memberikan nutrisi pada otaknya. Ini sederhana, Pak Andri, nyon saya nggak kesel, nggak usah khawatir, nggak mungkin kesel, kecuali pengen makan langsung jumpalitan 5 kali, itu baru kesel. Ini menjadi luar biasa teman-teman sekalian. Hanya persoalan-persoalan sangat sederhana saja. Ya jadi ini betul-betul sangat Islami kalau kita makan bersama-sama sambil ngobrol. Gimana sekolahmu tadi pagi? Oh iya Bu, wah dia makan seneng. Tadi pagi ulangan IPA Bu. Oh iya, langsung dibagi ulangannya. Oh iya. Oleh piro nak? 30 Bu. Ya gak apa-apa. Nah, artinya ini menjadi luar biasa ya. Nanti kalau pengen tanya apakah memang makanlah sebelum kenyang dan sudahlah sebelum kenyang, nanti saya sampaikan. Saya kasih contoh persoalan makanan saja. Rasulullah itu saya mendalami tentang apa yang dimakan Rasulullah ya gitu, karena saya benar-benar samin awak tokna terhadap beliau yang luar biasa itu ya. Jadi dianjurkan salah satu, tidak tahu hadisnya itu dhaif atau hasan atau apa, tapi yang jelas pernah mengatakan bahwa Rasulullah itu menganjurkan lauk pauknya itu cukup satu jenis, tidak boleh lebih dari satu jenis. Kayak pendingan kodangan itu, alhamdulillah, daging plak, salmon plak, telur plak, gak dimakan ini, tidak goyan ini ya. Teman-teman sekalian, kalau penjenengan makan pada saat bersamaan ikan, apapun ikannya, ikan lele, salmon, kemudian ikan mujair dan sebagainya, kemudian bersamaan dengan daging ayam atau daging sapi atau daging unta atau daging domba dan sebagainya, makan bareng-bareng, maka kedua lauk hewani tersebut itu sama-sama protein tinggi, ya. Tapi kekhasannya bahwa di dalam ikan kecuali proteinnya tinggi itu banyak mengandung zinc, Zn, seng. Dan di dalam daging banyak mengandung zat besi. Kalau masuk ke dalam tubuh, maka Zn atau zinc itu sama zat besi atau Fe tersebut saling berkelahi, berinteraksi, dan yang dikalahkan itu adalah zat besi. Dalam kacamata ilmu kesehatan, maka metabolisme itu adalah berat sekali untuk mencerna daging, tapi tidak ada manfaatnya. Dalam kacamata hukum agama, itu adalah mubadir. Sesuatu yang mubadir itu adalah pekerjaan setan. Ini teman-teman saya, ini sangat sederhana, ini bisa dibuktikan. Maka kalau saya penjenengan masa, itu tidak usah ditambahkan, kecuali satu jenis ya, bukan satu ikan saja. Jadi kalau seandainya kepingin penjenengan ada ikan lele, ada rezeki bunyai, kemudian ditambah apa saja, tambah lauk, maka kasih pager misalkan, itu boleh. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Baik, saya lanjutkan. Jadi sarapan itu penting ya, Dek ya. Saya ngomong tentang gizi reproduksi, nanti pelan-pelan saya juga nanti larinya ke ada food safety atau keamanan makanan. Teman-teman sekalian, saya yakin yang hadir di sini, terutama yang belum berkeluarga atau belum bersuami atau belum beristri, kepingin mempunyai keturunan, ya kan?
Ya, karena sesungguhnya dalam Al-Quran pun bahwa kita berpasang-pasangan untuk menikah itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Tapi teman-teman sekalian, hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 terakhir 2018 itu hampir 1%, 0,96% suami istri menikah itu belum mempunyai anak. Dulu saat saya menjadi seorang ahli gizi, itu langsung di dalam pikiran saya, hafal saya, dosen saya, salah satu dokter di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang menyatakan bahwa pasangan suami istri baru menikah maka 80% 6 bulan ke depan itu dia hamil. 6 bulan ke depan 80% dia hamil. Tapi sekarang setelah menikah 6 bulan ditunggu belum hamil, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Nah, bulan mindali. Kenapa teman-teman? Tadi Hipokrates, sekarang ada gangguan gagal ginjal, itu sudah ada indikasi teman-teman saya. Itu fenomena gunung es. Bisa jadi kalau seandainya luar biasa ini ada namanya sebenarnya adalah politik pangan, sekarang sudah muncul. Politik pangan ada di sekalian. Nanti tahun 2024 itu isu politik pangan jadi luar biasa teman-teman sekalian. Calon kepala daerah, calon legislatif itu kalau yang memberikan isu tentang pangan itu lebih disukai teman-teman. Kenapa? Karena setiap hari kita makan. Ya, jadi ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa berbicara masalah politik pangan tersebut. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Bahwa kualitas sperma sama sel telur kita itu kurang bagus. Sangat kurang bagus. Karena kita itu banyak memasukkan zat kimia. Dan sekarang kita sudah mulai bahwa zat gizi yang sangat powerful, yang sangat baik untuk kualitas sel telur itu yang disebut dengan yodium. Yodium bukan obat merah ya, itu jangan ya, yodium. Yodium teman-teman. Dan yodium itu banyak pada produk laut, baik ikannya maupun rumput lautnya. Tapi teman-teman sekalian, seorang wanita dia akan cukup yodium bila dia banyak mengkonsumsi yodium itu minimal 2 tahun. Baru dikatakan cukup yodium. Baru dinyatakan bahwa sel telurnya siap dibuahi oleh sperma manapun juga. Wah, kita harus siap semacam itu benar ya. Maka kalau penjenengan usia sekarang 23 tahun misalkan, 25 tahun mau menikah, maka sekarang perbanyak konsumsi ikan laut teman-teman sekalian. Jadi ingat laut itu tidak harus salmon. Tidak harus tenggiri. Ikan teri itu, oh enak itu. Ikan di teri tonggoni, enak tuh. Ayo, penyangan spontanitas. Kalau penyangan siap mempunyai keturunan itu penting. Dan zat gizi yang sangat powerful untuk kualitas sperma teman-teman sekalian. Itu adalah zinc atau Zn atau seng. Zinc atau Zn atau seng itu banyak pada protein hewani. Susu, telur, daging ikan, terutama jenis tiram, terutama jenis kerang-kerangan. Ya, seperti kupang, ada udang, ada kepiting, kemudian ada cumi. Kepiting itu banyak mengandung zinc teman sekalian. Cuman sayangnya kepiting itu merusak mata pencarian. Larang dari. Dan ini tidak membutuhkan waktu 2 tahun. Spermanya penjenengan langsung jadi bagus itu. Itu cukup sekitar 6-8 jam. Kalau tidak percaya teman-teman sekalian, bagi yang sudah beristri, ya, coba penjenengan makan udang agak banyak itu sama kepiting agak banyak begitu. Makan 6 jam kemudian penyakit emaknya sampai kambuh. Ma. Ini ada yang balita enggak ini? Ada yang balita ini? Oh, ada yang balita. Oh, sorry. Enggak apa-apa ini ae mendengarkan. Ya. Jadi ini teman-teman. Tetapi Nyun Sewu ini tolong diperhatikan bahwa sebenarnya banyak kasus infertil atau tidak mempunyai anak karena ini. Bahwa laki-laki yang punya sperma itu penjenengan makan kupang 1 piring, udang 1 piring, ekstrim ya. Penjenengan makan itu zinc di dalam udang maupun di kupang maupun di cumi tidak bisa diserap oleh tubuh anak laki-laki. Bila kadar vitamin C dalam darah anak laki-laki tersebut 0. Kalau penjenengan periksa sekarang darahnya penjenengan itu di laboratorium ada kandungan vitamin C-nya. Dan kandungan vitamin C itu bisa 0. Bila laki-laki tersebut merokok.
Jadi laki-laki yang merokok teman-teman sekalian, maka menyebabkan kadar vitamin C di dalam darahnya itu 0. Maka zinc itu untuk kualitas sperma itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Kasus infertil pasangan usia subur yang hampir 0,9% tadi, hampir 1% tadi, pasangan subur yang infertil itu adalah 95% itu adalah laki-lakinya merokok. Ada santriwati ngajeng paling itu ngajeng. Pantri calon saya nih ganteng, alhamdulillah, anaknya pejabat, wah luar biasa kaya Pak Andri. Tapi merokok gimana ini? Maka di dalam ilmu kesehatan, bila laki-laki tersebut berhenti merokok selama 3 bulan sampai 4 bulan ya, itu maka kadar vitamin C dalam darahnya mulai muncul. Mas kita mau menikah ya? Oh, siap, itu benar ya. Ya. Kapan? Lu kita nanti bulan Januari dan sebagainya. November, Oktober, November, Desember. Siap. Kalau gitu mendingan berhenti merokok dulu. Untuk apa? Supaya kadar vitamin C-nya panjenengan bagus. Dan spermanya berkualitas. Dan ini insya Allah kita keturunan. Oke, siap, nggak ada masalah. Nanti setelah malam pertama kita silakan merokok lagi, nggak ada masalah. Ini penting kalau seandainya panjenengan sepakat bahwa panjenengan kepingin mempunyai keturunan yang baik, gitu loh. Terserah, itu adalah pilihan. Tua itu pasti, sehat, sakit itu pilihan, punya anak atau tidak punya itu pilihan teman sekalian, pilihan. Kenapa? Tadi saya katakan, gizi ini adalah investasi. Makanya, wahai santriwati, mohon maaf ya. Nah, kalau mencari nanti pasangan hidup suami, yang kriteria nomor 1 adalah tidak merokok, bagus. Tepuk tangan. Kalau kita sepakat ya. Nah, sekarang saya kasih masukan. Kalau bisa, kalau cari itu kriteria yang pertama, cari suami kriteria yang pertama adalah berkepribadian. Rumah pribadi, villa pribadi, mobil pribadi. Sama yang berwibawa. Wibawa mobil. Kok sampai merono sih ya, luar biasa ya. Baik teman-teman, lanjut ini. Ini hasil riset kesehatan dasar 2018 teman-teman sekalian. Bahwa sekarang tren penyakit degeneratif, penyakit tidak menular atau sindrom metabolik itu meningkat. Diabetes meningkat, hipertensi meningkat, gagal ginjal kronis itu meningkat teman sekalian. Bahkan ada muncul ini tahun 2018, muncul dengan pandemi. Ada depresi itu luar biasa, 6,1%. Masalah kita depresi tidak harus dengan orang dengan gangguan jiwa, tidak. Depresi itu emosinya itu tidak terkendali. Itu namanya depresi. Pada masa pandemi itu depresi saya katakan di dalam media itu naik 3 kali lipatnya. Sekitar 18%. Ini yang terjadi. Nah, penjaringan dalam semacam ini, penjaringan saya kasih tips dengan cepat saja bahwa kalau seandainya ada santriwati-santriwannya sedang stres atau mungkin apa sebagainya, ada beberapa makanan yang dikatakan good food, good mood. Makanan yang baik, makanan itu adalah bisa meningkatkan mood. Jadi makanan yang bisa meningkatkan mood, cepat-cepat aja. 1, itu adalah susu. Susu. Tidak harus susu segar. Kalau penjaringan berikan, misalkan ada santriwati yang percaya lesu dan sebagainya, pengen coba berikan es krim. Oh, es krim banyak mengandung susu. Ini es krim. Senang dia, itu benar ya. Yang kedua itu adalah coklat. Coklat itu kalau bisa coklat yang relatif mahal. Ukurannya mahal teman sekalian. Ada coklat yang relatif murah. Itu banyak sekali tambahan-tambahan pemanis buatan dan sebagainya. Coklat itu asli. Karena coklat itu adalah bisa meningkatkan mood. Ya, itu. Yang ketiga itu adalah pisang. Pisang. Pisang itu pisang apapun juga asalkan matang. Iya, lo benar ini benar. Belum masih koma, lo benar ya. Matang. Teman-teman sekalian, buah itu semuanya bagus kecuali yang bergetah. Karena getah itu adalah kalau masuk ke dalam tubuh tidak bisa dicerna, akan bisa nempel pada usus getah tersebut. Maka kalau seandainya penyentingan itu gini, kalau penyentingan makan duku itu kalau seandainya misalkan kejut itu adalah getah, bergetah, maka mending dihindari. Salak itu sepet, itu ada getahnya. Ya hati-hati. Ya jadi kita harus bisa menyampaikan itu. Jadi buah pisang itu apapun juga asalkan matang. Tingkat kematangannya lebih matang itu juga lebih bagus. Kemudian yang keempat itu adalah kurma.
Nah, kurma itu ada ligninnya. Lignin itu adalah betul-betul ya heran sekali. Buah itu hampir semua buah itu tidak mengandung minyak kecuali alpokat dan yang kedua adalah kurma. Luar biasa. Rasulullah itu makan 2-3 kurma saja. Kenapa? Karena minyak itu memberikan kalori lebih banyak. Nah, jadi dan itu ada ligninnya, vitamin B-nya yang sedemikian rupa sangat bagus untuk menurunkan depresi. Baik. Ini sebagai catatan aja teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, remaja itu baik, tidak baik dan sebagainya, gizi buruk, stunting, kemudian dia itu obesitas, itu adalah tergantung bagaimana cara memberikan makan pada anak. Nah, ingat, ini kata kuncinya adalah memahami kebutuhan makan remaja itu penting. Yaitu caranya bagaimana memahami psikis anak, psikologis anak. Oke, saya nyun sewu ya, jadi kalau saya meso sedikit nggak ada masalah ya, meso sedikit. Pengen tahu sushi makanan Jepang? Tahu ya begitu ya. Saya kalau masak makan Jepang sama anak-anak saya, nyun sewu, rodok meso. Jangkrik sak mini 50.000 rek. No jangkrikin. Jangkrikin 50.000 sak mini gimana? Tapi kenapa anak saya suka? Padahal dia sudah dewasa. Sushi itu suka kan sekarang. Padahal kalau kita perhatikan nasinya sama ada nasinya. Sayurnya apa? Nyun sewu, mentimun, lah gregeten ah, timun deh. Ada tunanya, saupli. Tapi kenapa anak saya senang teman-teman sekalian? Sekarang kita hidup di dunia revolusi digital 4.0 yang sudah menuju society 5.0, 5.0 teman sekalian. Yang ketergantungan terhadap gadget, teknologi informasi itu tinggi teman sekalian. Maka apa yang segala sushi itu mahal, bisa dijual tapi banyak orang yang beli. Karena ketika makan itu langsung ada dibagi menjadi 8 slice atau 10 slice atau 4 slice. Ambil teks satu, langsung diemplok. Maka ketika dia emplok dan sebagainya dia masih main HP. Habis. Teman-teman sekalian, dia akan menjadi lahap luar biasa. Coba teman-teman ini coba saja. Penyengat setiap hari, ayo makan bareng-bareng. Taplak mejanya pernah diganti tidak? Makan di meja yang taplak mejanya tidak pernah diganti, ya itu saja. Maka ada kebosanan misalnya. Seorang anak kalau seandainya sedang sakit, teman-teman, saya anjurkan kepada ibunya, pengen harus makan. Anak saya sakit, tidak suka makan dan sebagainya. Coba pengen tidak usah masak sekarang. Ketika anaknya sakit, loh terus gimana? Ambil sepeda motor digonceng, ditaruh di depan dan sebagainya. Cari soto Lamongan Pak Ali. Ketika dia makan, dia senang, gak usah ke McD, gak usah ke KFC dan sebagainya. Kenapa? Karena suasananya lain, maka dia akan makan jadi makan lahap. Kenapa sih penjenengan suka McD? Loh padahal kalau minyaknya, penjenengan pakai minyak baru McD. Minyaknya jelantah teman sekalian. Saya pernah menengok itu, podoai, jelantah teman sekalian. Loh iya, tapi bisa dikamuflase sedemikian rupa ketika hitamnya itu ditaruh di beberapa saringan itu yang dia kelihatan. Sehingga di permukaan itu masih kelihatan kekuning-kuningan. Itu yang terjadi. Ayamnya ayam kampung tidak. MSG ditambah MSG itu berlebihan dan sebagainya. Tapi kenapa anak saya suka McD? Karena suasananya teman-teman, jadinya ada banyak mainan, banyak orang lalu lalang dan sebagainya. Kita ciptakan. Anak saya pertama kali bisa makan nasi itu setelah 2 tahun, ngemut ya. Tapi sekarang makan nasi gara-garanya apa? Saya ajak ke McD, nangis saya ahli gizi loh deh. Nangis saya lo juga makan McD dan sebagainya. Waduh, gak kurang akal dan sebagainya. Tapi McD tok ini garai anu aja merusak mata ini. Mata pencarian itu benar-benar saya. Main terjadi apa? Asalnya saya goreng sendiri dan sebagainya. Yang namanya kertasnya itu, bungkusnya atau semacam itu tidak saya buang, taruh di situ saya kasih nasi. Nah sarapan ayam, McD, tadi malam aja beli, alhamdulillah, kalau sebagainya. Ya kok rasanya begini ya, loh menu baru dan begitu. Nah ini contoh teman sekalian bahwa memahami masakan remaja itu secara psikis harus kita paham. Mengapa dia suka bakso? Kenapa dia lebih suka pangsit mie dan sebagainya? Kita bisa paham gitu. Orang yang dilihat itu adalah bagaimana promosinya dan sebagainya. Itu adalah kata kunci. Nah, ini sederhana. Ini anak kelas 3 SD paham. Tapi penjenengan sebagai pengelola penjama makan harus bisa paham. Sederhana tentang ilmu gizi. Dasar sekali ini. Tapi jarang sekali orang yang memahami rohnya atau jiwanya ini. Zat gizi, makanan itu mengandung berfungsi 3.
triguna makanan. Yaitu sebagai zat tenaga banyak pada sumber karbohidrat. Hafal Pak Andri. Kemudian zat tubuh, pertumbuhan, tumbuh kembang, melihat anak stunting atau tidak, gemuk atau tidak, besar atau tidak, itu adalah protein yang banyak pada lauk pauk hewani, nabati. Hafal. Yang ketiga, fungsi makan itu adalah sebagai zat pengatur. Yaitu banyak pada vitamin mineral. Fungsi pengatur itu begini teman-teman sekalian. Laksana lalu lintas, kalau seandainya tidak ada traffic light, tidak ada yang mengatur, maka tabrakan. Metabolisme tubuh juga demikian. Makan yang kita masuk itu tidak kacau balau teman sekalian. Bisa jadi langsung cepat gemuk dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur. Artinya bahwa kalau seandainya penjenengan remaja, santriwatinya penjenengan remaja, itu penjenengan kasih hanya sumber karbohidrat zat tenaga saja, tanpa lauk pauk, maka tumbuh kembangnya dia tidak bagus. Kalau dia tanpa sayur sama buah-buahan, setiap hari tanpa sayur sama buah-buahan, tidak ada zat pengaturnya, maka remaja kita, anak didik kita itu adalah sering sakit, nggak bisa dibohongi itu. Saya kepingin vegetarian, kepingin diet. Maka karbohidrat dia tidak konsumsi, hanya lauk pauk sama sayuran saja. Yang terjadi apa? Lemes. Kenapa? Karena tidak ada karbohidrat sebagai sumber zat tenaga. Ini rohnya itu. Maka gizi seimbang itu yang disebut gizi seimbang adalah ketika anak itu makan, ketika remaja makan, ketika kita makan, itu ada sumber karbohidrat. Kemudian ada lauk pauknya, sayur atau buah-buahan. Tapi saya anjurkan adalah sayur di sini. Maka kita harus makan itu gizi seimbang, iya. Baru kita berbicara masalah kualitas. Saya kepingin diet, tetap ada nasinya, tapi nasinya dikurangi. Ini penting. Maka saya kepingin tumbuh kembang dengan bagus. Saya kepingin sebagai perempuan kualitas sel telur saya bagus. Maka saya pilihan hewaninya adalah ditambah dengan ikan laut. Ini sederhana. Saya tidak mau jatuh sakit, maka saya sayur. Ingat, sayur itu tidak harus bayam sama kangkung. Orang pikirannya itu sayur itu kangkung, bayam itu. Ingat, ada labu siam, ada terong, ada wortel. Wortel itu kalau bisa dijadikan sayur ya, jangan di jus. Jadi wortel itu jangan di jus secara tunggal. Saya paling senangnya jus apa? Ada tomat, ada wortel. Itu tidak dianjurkan dalam kacamata ilmu gizi. Kenapa teman-teman sekalian? Karena wortel itu masuk dalam tubuh itu hanya mengandung vitamin A, tapi belum diubah menjadi provitamin A. Vitamin A kalau masuk dalam tubuh kebanyakan itu nempel di hati, disimpan di hati, maka penjenengan akan jadi sirosis. Maka penjenengan akan punya penyakit liver. Ya, jadi jangan mengkonsumsi wortel dalam bentuk single atau di jus. Kalau bisa di sayur. Kenapa? Karena vitamin A larut dalam lemak. Oke, jadi itu. Sayur itu ada macam tauge, kubis, dan seterusnya. Ya, jadi itu teman sekalian. Harus gizi seimbang, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan dengan cepat. Ya, ini makanan fungsional. Tadi penganeka-ragaman harus gizi seimbang, harus ada sayurnya, harus ada lauknya. Kemudian Pak Andri, kenapa harus ada lauk hewani sama nabati? Nabati itu banyak pada tahu, tempe sama kacang-kacangan. Ya. Toh ada hewani. Asam amino itu sebagai dasar protein itu ada 10. 7 ada pada hewani, 3 ada pada nabati. Lek penjenengan itu menginginkan protein yang sempurna, maka harus ada hewani sama nabati, gitu aja. Tapi hewani ya boleh, apalagi berbicara masalah keluarga yang tidak mampu. Tidak harus bahwa penjenengan makan ya protein, ya ikan. Kalau tidak ada ikan, daging atau telur dan sebagainya, batin itu ngenyek namanya. Ya, meskipun ikan murah tapi tidak bisa beli kecuali tempe, tidak ada masalah ya, itu sama-sama protein. Tapi dianjurkan nabati plus hewani ya, baik. Ini dalam isu menu harus memperhatikan sasaran, nilai gizi, ya siapa yang makan dan sebagainya. Kemudian harga tidak harus mahal, Nanti penjenengan kita kasih menu-menu yang penjenengan bisa paham. Ikan itu kalau, lupa saya, ini belum selesai. Oke. Nah, ini ada yang namanya terapi gizi ya. Penjenengan bisa tadi ada makanan yang untuk meningkatkan mood atau menurunkan stres tadi ya. Nah, ini ada satu lagi teman-teman sekalian. Bahwa penyakit-penyakit yang diakhiri dengan is itu ditandai dengan inflamasi atau radang.
hepatitis, radang pada apa? Liver atau hati. Ini ngantuk ya? Apa perlu peregangan lagi? Osteoporosis, radang pada gitu. Autis, radang pada ya selaput otak. Gastritis, radang pada lambung, betul. Kemudian osteoartritis, radang pada osteoartritis OA pada sendi. Jadi dalam tubuh kita itu banyak sendi loh teman sekalian. Jadi biasanya kalau seandainya jalan tiba-tiba sakit itu belum tentu asam urat. Ya bisa jadi OA karena sudah tua. Osteoartritis, ya, banyak sendi. Tapi ada satu sendi yang sulit sembuh, sendirian. Jomblo. Nah, penyakit yang diakhiri dengan is itu ada zat gizi yang sangat bagus sebagai obatnya. Zat gizi berarti makanan. Yaitu adalah yang disebut dengan omega 3. Omega 3. Omega 3 itu adalah antiinflamasi terbagus. Omega 3 itu banyak pada produk laut terutama kepalanya. Jadi makan ikan laut bersama kepalanya itu dianjurkan. Ya contohnya ikan teri, itu bagus, murah kan gitu. Tadi itu makan ikan di teri tonggo ini tambah enak gitu. Pindang asin, itu proteinnya tinggi, omeganya tinggi, tapi banyak pada kepalanya. Makanya ndase pindang aja dikena kucing. Kucingnya lebih pinter. Nah, caranya bagaimana? Penyenengan itu tadi saya itu juga mengandung zinc. Maka penyenengan durinya dihilangkan begitu. Kepalanya yang keras-keras dihilangkan, kemudian dikerus, dicampur dengan sambal. Maka penyenengan anak-anak itu bisa mendapatkan zinc, bisa mendapatkan omega 3 dari sana, lebih sehat teman sekalian. Dan bisa penyenengan kotok dan sebagainya. Ingat psikologis remaja teman-teman sekalian. Remaja itu adalah salah satu psikologisnya males. Wes saya pulang dari sini coba, wah alhamdulillah ini kasih apa buah-buahan, ada salak, ada apel, kemudian ada mangga dan sebagainya. Langsung penyenengan makan? Enggak, belum dikupas. Cek mual sih ngupas gitu. Demikian juga anak-anak. Kalau seandainya penyenengan kupas, dipotong kecil-kecil dan sebagainya, sudah dimasukkan dalam lemari es, dikeluarkan. Hei, sari buah itu ada kasih garpu. Seneng mereka. Wah, seneng langsung dimakan. Coba dikasih salak, mau? Mangga mau, kenapa? Malas kupas, batin dia gitu. Makanya penyenengan harus bisa mengetahui psikologis itu. Makanya kalau misalkan tadi, kelupaan saya. Tadi apa namanya? Sushi. Itu enak karena dengan slice-nya. Itu nasinya itu, ya, berasnya itu apakah beras impor dari Jepang? Tidak, itu berasnya itu bisa dari Bojonegoro, dari Banyuwangi, iya teman sekalian. Tapi dia mengapa bisa pulen? Nah, penjenengan bagi penjajah makanan begitu, padahal itu nyun sewu. Rasulullah aja mencontohkan, penjenengan itu tidak pernah tahu semacam itu. Sing ngerti itu Jepang malah. Penjenengan kalau seandainya nasi di dalam magic jar setengah matang, penjenengan tambahkan dengan cuka. Kata Rasulullah kalau tidak salah, saya tidak tahu itu, bahwa sebenarnya lauk pauk yang paling bagus di antara kamu adalah cuka. Itu dikasih cuka, jangan banyak-banyak kecut. Ya, dikasih sedikit aja dicampur dalam saya. Maka pengen coba lihat, itu akan jadi mengkilat dan lebih pulen. Hanya persoalan cuka. Ayolah teman sekalian, beli cuka murah kok begitu. Tapi anak-anak jadi seneng dulu. Sekarang nasinya kok menjadi mengkilat dan sebagainya. Ini contoh yang sangat sederhana. Sangat sederhana ya. Jadi psikologis anak remaja itu menjadi sebuah yang sangat penting ya. Terapi gizi. Ya, maka kalau seandainya pengen ketemu, kamu nggak pernah kelihatan. Ayahku sakit apa? Hepatitis. Oh, itu ada radang itu pada livernya. Loh, kok tahu? Seminar. Oh, keren, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Ini ilmu ya. Makanya ditanyakan itu bahwa sungguhnya ada perbedaan orang yang berilmu sama tidak berilmu. Itu luar biasa. Terus gimana caranya? Perbanyak ikan laut. Apa itu? Karena banyak mengandung omega 3. Kalau seandainya tidak suka ikan laut atau alergi, di situ ada minyak ikan yang banyak mengandung omega 3. Tapi saran saya teman-teman sekalian, kalau penjenengan untuk orang tuanya penjenengan yang penyakit gastritis atau is itu adalah belikan omega 3 yang tanda kutip mahal. Sebab mahasiswa saya itu pernah meneliti ada kapsul omega 3 yang isinya 50 hanya 25.000, isinya hanya jelantah. Ngeri teman-teman, ngeri.
Ya, sekarang orang-orang itu banyak sekali yang memanfaatkan itu ya. Jadi contoh-contoh nanti bisa akan banyak diskusi. Interaksi makanan tadi sudah saya jelaskan, terapi gizi. Nah ini tadi mengkonsumsi dan PHBS. Teman-teman sekalian saya kasih contoh-contoh PHBS ya. Teman-teman sekalian penjama makanan hati-hati. Cuci tangan, sapal 6 cangkang, apal dan sebagainya. Tapi ada satu roh yang bandingan mungkin tidak tahu. Ini COVID saya sering sekali menyampaikan teman-teman sekalian ya, bahwa cuci tangan nomor 1, syaratnya cuci tangan adalah 1 apa? Salah. Salah apa? Betul, pakai sabun. Pakai sabun itu adalah wajib. Sabun apapun juga itu adalah pasti mengandung pembunuh bakteri. Tapi teman-teman sekalian, ada satu ilmu yang penjenengan sering melaksanakan tapi jarang melaksanakan, yaitu yang disebut dengan tumak nina. Berhenti sejenak. Jadi kalau pengen pakai sabun ya dengan air mengalir, mungkin tidak, kalau tidak ada air mengalir itu pakai bisa biasa saja, tidak apa-apa ya. Pakai sabun teman-teman sekalian. Maka ketika pakai sabun kemudian langsung pengen bilas, maka bakteri pada tangan ini tidak mati. Karena dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran bahwa bakteri pada tangan ini itu akan mati bila terpapar minimal 20 detik sabun merek apapun juga. Kalau pengen tidak percaya, cacing misalkan, pengen punya Vicks atau air keras. Pengen siram begitu, maka cacing tersebut akan menjadi gini, kejet-kejet begitu. Tapi setelah beberapa detik ya, tidak sampai 20 detik pengen siram air bersih, maka dia bisa hidup. Sama seperti itu teman sekalian. Maka tumak nina itu menjadi penting sekali. Itu termasuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Maka pakai sabun itu tumak nina. Demikian juga Nyun Sewu, yang disebut dengan orang sehat Nyun Sewu, keringatnya tidak bau. Bau mulutnya itu tidak bau teman-teman. Itu orang sehat. Nyun Sewu ya, apa yang dikeluarkan di kemaluan itu juga tidak bau. Itu adalah orang sehat. Tetapi cara untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu kadangkala keliru. Yaitu adalah salah satunya adalah tumak nina. Penjenengan kalau seandainya pakai pasta gigi, odol gitu, tunggu dulu sejenak, minimal dianjurkan adalah 20 detik. Kalau pakai sabun setelah persabunan, tunggu dulu, bakterinya belum mati gitu loh. Kalau pakai keramas, pakai keramas ya. Kalau keramas pakai sampo, tunggu dulu supaya ini loh ketombenya itu hilang. Tapi tunggu dulu, jangan langsung pakai kemudian langsung gitu. Ya, ambil nyanyi dulu lah, bukan sing kerual dan sebagainya. Ojo dibanding-banding, gila ambil nyanyi semacam itu. Tunggu dulu 20 detik dan sebagainya. Maka kuman itu jadi bagus. Dan ingat, ini rambut, ini bahasanya adalah ilmiah ya. Ini rambut teman-teman sekalian, itu ada diciptakan yang namanya sampo. Makanya kalau ada rambut di ketiak dan sebagainya di sekitar kemaluan itu pengen pakai sabun mandi, maka justru malah menyebabkan ketombe dan itu justru menyebabkan bau. Ini cara-cara dan sebagainya. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Kita itu dijajah oleh luar negeri tanpa kita sadari. Penjelingan kalau seandainya, alhamdulillah sebagian besar sudah ke Mekah sama di Madinah ya. Di sana masjid atau klosetnya ya itu adalah jongkok teman-teman sekalian. Amerika itu mempunyai sebuah keinginan untuk dia menciptakan sesuatu, dia tidak mau tahu akibatnya. Penjenengan tahu enggak, kanker prostat itu meningkat semakin meningkat. Kenapa teman-teman sekalian? Karena dianjurkan pipis kita itu berdiri karena diciptakan untuk berdiri. Saya sampaikan anak saya juga begitu, Pak, yang lepas ya jongkok dan sebagainya dari saya. Ya minimal kamu ketika bangun pagi, ya bangun tidur dan sampai masuk kamar mandi, itu pipisnya penjenengan adalah jongkok. Ini penting teman sekalian, sebab kalau seandainya pipis kita itu sambil berdiri, maka ketuntasan pipis kita itu hanya tidak sampai 60%. Tidak tuntas. Maka kan menjadi sisa-sisa pipisnya kita itu tidak tuntas, maka menjadi kerucut, maka muncul yang disebut dengan batu ginjal, kemudian infeksi saluran kemih, itu yang terjadi. Demikian juga ketika dengan BAB dengan duduk, karena diciptakan kloset itu kan. Kalau di sana jongkok semuanya duduk. Karena ketika kita duduk, maka ketika kita ngeden, itu adalah otot kita yang berdiri adalah hanya otot perut saja. Tapi ketika kita jongkok, Nyun Sewu, maka otot betis, paha perut itu berkontraksi, tuntas gitu. Maka kanker kolon, usus besar itu sekarang banyak terjadi. Ini penjenengan sudah dapat ilmu luar biasa, setiap hari kita baca, setiap hari kita belajar sebaik, tapi tidak mengamalkan. Sayang. Padahal di dalam gizi seimbang pun itu salah satu faktornya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat.
Tidur lagi teman-teman sekalian, nyun sewu. Belanda menyatakan, Masya Allah. Anak-anak, sudah siang, tidur siang. Di dalam ilmu kesehatan, tidur siang itu sangat tidak bagus teman-teman. Tidur siang itu sangat tidak bagus. Kenapa? Karena orang atau anak yang sering tidur siang, maka pada usia di atas 45 tahun, dia cenderung demensia atau pikun. Makanya kalau sekarang lalian, aku kok lalian Pak Andri, wis sampean sering tidur siang gitu aja. Keturunan bangsawan. Bangsane wong sering tangyawan gitu. Loh, Pak Andri, saya pernah didebat sama salah seorang ustadz atau gus atau itu benar. Rasulullah itu pernah dalam hadisnya bahwa yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah tidur. Iya. Rasulullah itu mencontohkan teman-teman sekalian, tidurnya itu adalah pada saat suruh. Setelah sholat duha, sebelum sholat duhur, itu adalah tidur. Tapi tidurnya Rasulullah tidak sesuai dengan tidurnya orang kesehatan. Yang disebut dengan tidur, kalau penjenengan lihat, itu adalah minimal 4 jam. Itu disebut dengan tidur. Rasulullah tidak sampai 4 jam. Ya sama seperti penjenengan kalau punya suami, itu nyetir. Kok ngantuk ya, mandi disik. Ketika beliau tidur, gitu. Coba, 15 menit sudah langsung, enak seger maneh. Itu kan disebut dengan Rasulullah itu. Maka tidurnya orang berpuasa itu adalah tidurnya Rasulullah adalah setelah dia itu adalah ngaji, bekerja dan sebagainya, dia kelelahan, itu tidur. Enggak, kita pastikan. Waduh, pas puasa tidur itu sunnah gitu. 5 jam, 6 jam, 7 jam, mulai turun sampai maghrib gitu. Waduh, pikir. Nah ini contoh teman-teman, ini bahwa ada perilaku hidup bersih dan sehat. Aktivitas minimal 30 menit. Iya Pak Andri, saya itu olahraga, aktivitas, tapi kok lemu-lemu katanya Bu Bupati tadi, kok masih gemuk-gemuk dan sebagainya. Teman-teman sekalian, aktivitas itu minimal 30 menit. 30 menit. Kenapa? Karena kalau penjenengan itu jalan sehat atau lari pagi, itu cuma hanya 20 menit, maka tubuh yang dipecah itu adalah hanya karbohidrat. Makanya terjadi ketika penjenengan berhenti sampai 20 menit, penjenengan itu ditandai dengan lapar. Makanya wake, jadi olahraga di 20 menit makanya wake gitu benar. Ya tambah lemu gitu. Tapi ketika tubuh itu rata-rata ya, ini average ya. Jadi ketika tubuh itu sudah olahraga 30 plus 1, maka yang dipecah adalah lemak dalam tubuh, bukan karbohidrat. Pak Andri, kalau saya itu sepedaan langsung 30 menit, 35 menit, capek Pak Andri. Boleh, di dalam ilmu gizi itu adalah dalam durasi 3 jam. Karena apa yang dimakan tubuh sampai ke lambung itu 3 jam. Contohnya gimana? Penjenengan olahraga 1/4 jam, capek Pak Andri, penjenengan tidak ada masalah, asalkan tidak lebih dari 3 jam, kemudian melanjutkan lagi, itu masih dipecah lemak. Contohnya, baik. Oke. Kemudian melihat status gizi. Ingat teman-teman, obesitas itu bukan kelebihan berat badan. Berat badanku pintar. Obesitas itu adalah kelebihan lemak. Maka alat ukurnya bukan berat badan. Ade Rai Binaragawan itu kalau penjenengan timbang itu obesitas, berat itu. Tapi beratnya adalah bukan lemak tapi otot. Maka sekarang ukuran obesitas itu adalah lingkar perut. Wah, lingkar perut. Wanita itu minimal 80 cm. 80 cm. Maksimal ukuran celana 29. Siapa sing 29? Lebih. Laki-laki itu adalah lingkar perutnya minimal 90 cm atau lingkar perut itu di atas 34. Siapa sing 35? Wah, berarti itu luar biasa. Fandi, saya nggak punya meteran. Caranya bagaimana? Pulang dari sini cari tali rafia atau benang. Ambil tali rafia, satu pucuknya itu diinjak, ditarik, seret, gitu, sampai tinggi badan kita. Kemudian tinggi badan kita langsung dibagi 2. Nah, dibagi 2, cari udul. Nah, kemudian begini kan. Kalau seandainya talinya nggak nyambung, lembu namanya. Tapi kan itu berarti nyambung. Nah itu cara-caranya, nggak usah pakai meter, tuku meteran nggak usah, langsung aja tali rafia gitu, coba. Kalau sing ero, santai aja gitu, main nangis. Oke, lanjut. Baik. Kita sekarang guru keamanan makanan itu, ini remaja ditinggalkan aja. Jadi remaja itu adalah 35. Ini coba, energi kalorinya itu 2.200 lebih. Makanya jangan terlalu fanatik dengan makanan itu aja. Dan jangan sampai lupa sarapan teman-teman, makan pagi.
Dalam ilmu gizi itu suka tidak suka, nanti kalau pengen tanya ya, bahwa yang tidak sarapan justru gemuk. Saya ulangi lagi, lek sampean kepingin diet, malah gak sarapan, tambah lemu jenengan. Wis salah. Aku diet nanti apa? Mangga sarapan. Delok niki ya. Gak mudun-mudun sampai tambah muda men itu. Justru malah pagi hari kalau senyang sarapan itu bisa diturunkan. Ingat tadi, kalau saya kepingin diet, maka karbohidratnya diturunkan. Minyaknya itu cukup satu jenis, didelok. Segone gak ono minyake dan sebagainya. Lek sayurnya dilode, ada santannya, maka lauk pauknya jangan digoreng. Enggak penjenengan. Coba nasi goreng, telure ceplok goreng, kasih brambang goreng, kayak kerupuk goreng gitu, kakean minyak penjenengan. Ya apa gak lemu ya bener-bener. Jadi ini contohnya ya. Jadi penjenengan harus bisa makan sarapan. Kesuwen nanti saya tanya, saya jelaskan aja, sederhana saja. Allah itu menciptakan anggota tubuh yang paling cerdas nomor satu adalah otak. Yang kedua adalah usus. Saya tidak berbicara masalah puasa, rahasia puasa luar biasa. Tapi saya tidak bicara puasa. Kalau pengen makan nasi soto, ada sayurnya, kemudian ada lauknya masuk segitu. Maka ketika masuk ke dalam tubuh habis penyengan makan, yang dicerna oleh tubuh pertama kali adalah karbohidrat. Nasinya dhisik. Sing ono minyaki, lemaki karena penyengan pakai bergedel sama tempe goreng sama itu, maka ngenteni nang ini. Kan ini cetak itu. Ya, kemudian usus sampai usus. Kemudian setelah selesai, yang dicerna duluan yang kedua itu adalah protein. Nah, maka dia nunggu lagi sampai 3 jam. Tadi sarapan jam 7 Pak Andi, sampai jam 10. Nah, setelah selesai protein baru lemak. Taunya jam 10 pengen makan biskuit misalkan. Ada karbohidratnya, maka lemak tersebut ngenteni maneh. Untuk karbohidrat mana? Dicerna mana? Luar biasa itu. Penjenengan minum manis, dicerna apa? Karbohidrat lagi. Lah lemak ini sing ngenteni apa? Ngenteni di paha, ngenteni di perut, ngenteni di payudara. Lemu sampean. Maka kalau seandainya penjenengan, misalkan penjenengan tidak sarapan, maka makan siangnya mesti makannya banyak. Itu ketika makan banyak, kok jadi lapar jam 4 sore, ya itu tadi. Yang terjadi apa? Justru malah penjenengan cepat gemuk. Kenapa? Karena lemaknya itu tidak sempat untuk dicerna. Oke, itu nanti ya. Jadi ini kebiasaan makan yang keliru, pemahaman gizi yang keliru. Ingat teman-teman sekalian. Tadi sudah saya katakan tadi loh. Kalau wanita itu sudah cantiknya seseorang itu adalah betis yang besar itu lebih sehat daripada betis yang kecil. Kan gitu. Jadi tidak harus cantik. Cantik itu bisa pakai di dalam sama di sana. Ini agak-agak, ini balita nggak apa-apa ya, sedikit saja. Makanya penjenengan itu ada pakai hijab itu penting sekali ya. Istri sama anak saya juga hijaban, jangan khawatir dan sebagainya. Tapi sekedar ada survei kemarin saya baca, apa yang dilihat oleh, aku ragu-ragu sih nggak usah, karena nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa yang lainnya deh. Saya baca itu hasil penelitian teman-teman sekalian. Itu penelitiannya di Amerika Serikat, di Amerika ya, di Eropa ya. Jadi bukan di Indonesia. Yang dilihat pertama kali laki-laki untuk melihat perempuan, yang dilihat pertama kali apa ya? Yang pertama adalah dada atau payudara. Maka itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka rasionalitasnya cukup tinggi. Wes pokoknya pikiran sing welek-elek pol. Loh ya, dan yang kedua teman-teman, yang dilihat oleh laki-laki Amerika kepada perempuan, yang kedua setelah dada apa? Betis. Kan dia rasional teman sekalian. Orang itu sehat. Itu adalah melihat kesehatannya adalah pada betis. Betis yang besar ya, tentunya proporsional ya. Betis yang besar itu lebih disuka. Karena apa? Karena dia menginginkan istrinya itu adalah sehat. Kadang-kadang penjenengan rodok batin, rodok gemes gitu ya. Ono buling gewanteng ndelok pacare kok ketake welek dan sebagainya. Karena lihatnya adalah betis. Iya benar. Kebalikannya lah, ini kebalikannya. Makanya hati-hati kalau ketemu santri itu para ustadz-ustadz mesti langsung itu ingat, langsung semuanya pakai hijab. Kenapa? Karena tidak sempat melihat dada sama betis itu. Kebalikannya, perempuan melihat laki-laki kalau di Amerika yang pertama kali dilihat apa? Mata. Kita kan kalau transaksi langsung kan boleh pakai mata ya. Ini dilihat adalah matanya teman sekalian. Karena kebohongan, kejujuran itu paling lihat adalah mata. Kayak mana? Metu ambek sapa?
Ngowi. Dan yang dilihat wanita Amerika yang kedua apa? Ini juga rasionalitas. Yang dilihat adalah lengan yang besar. Karena asumsinya dengan lengan yang besar itu adalah mesti dia adalah pekerja keras. Kok sampai meruno ya lah dia. Baik. Ini teman-teman sekali, ini contoh-contoh yang barangkali kita harus bisa paham bahwa sebenarnya coba ini adalah banyak lemaknya, banyak kolesterolnya. Ingat, kolesterol itu ada dua, kolesterol baik sama kolesterol yang jahat. Hati-hati. Kalau pengen punya orang tua yang jadul, teman-teman, saya mesti ngomong ini. Ini bapak oleh rezeki tuku PT, alhamdulillah. Anak-anak tak kasih ndase PT cek pinter. Betul enggak? Betul teman sekalian, karena di dalam kepala ayam itu ada otak. Otak itu kolesterol baiknya itu tinggi, omega 3-nya tinggi. Hai iki arek lanang gitu, tak kayak ceker. Cek mlayumu banter, betul enggak? Betul. Kenapa? Karena ceker itu banyak mengandung kolagen. Kolagen itu sangat bagus untuk kulit sama perkembangan otot. Nah, jadi kalau pengen kulit halus dan sebagainya, coba makan ceker, tidak usah khawatir. Bunyai sekarang katanya Pak Andri, menunya adalah ceker itu. Loh, bener tak gitu? Kok kayak lo? Saya penting dimasak dengan enak dan sebagainya. Kenapa? Ojo langsung ceker dicelupno itu ono kukune, ya kukune dipotong teman-teman sekalian. Apalagi di file itu bagus. Kenapa? Karena itu mengandung kolagen. Kekel itu boleh. Yang jahat itu saya sering sekali kalau Idul Adha seperti saya ngasih artikel. Ya, sebenarnya daging yang paling bagus itu adalah daging kambing di antara daging hewan yang lainnya gitu. Ya, apakah bisa menyebabkan kematian jantung koroner? Tidak, teman-teman. Daging kambing itu dianjurkan betul dalam ilmu gizi. Yang jahat itu adalah gulenya. Diingat berkali-kali itu justru malah jelantah itu betul. Kalau dagingnya itu tidak salah, makanya kalau saya kepingin kolesterolnya tinggi dan sebagainya, makan silakan, tapi sate. Atau pengen buat gulai yang langsung dibuat gulai langsung habis. Ojo diingat mana kan itu. Makanya nasi padang itu bagus. Yang tidak bagus itu adalah nasi padang yang diangkatkan berkali-kali. Makanya pengingat kalau cari nasi padang yang rame, yang laris, supaya cepat habis teman-teman. Cepat habis. Ya cuma hanya nasi padang itu yang paling cepat habis ya sederhana ya. Harganya nggak sederhana ya. Lewarang merusak mata ya Pak gitu. Mata pencarian gitu. Maka kembali lagi ya, tadi saya sini bahwa belajarlah, Rasulullah aja nggak pernah ke negeri Cina, ya belajarlah pada negeri Cina. Kalau pengen mengetahui restoran itu adalah enak sama tidak enak, nyun sewu. Cina itu diciptakan lidahnya itu kok mesti taste-nya itu merasakan rasa itu luar biasa misalnya. Jadi kalau mandek restoran itu dicek. Ono nggak sing makan di situ adalah Cina. Loh iya, itu pasti enak teman sekalian. Enggak bisa dibohongi. Tapi lek sing wong Jawa, golek murahe paling enggak guyon-guyon. Iku Surabaya lek Bojonegoro enggak jauh beda. Jadi ini kelihatan sekali kan. Loh pengen tahu kalau di daerah Ubaya di Cina, di Surabaya itu teman sekalian nasi padang luar manis luar biasa. Dan itu banyak orang Cina. Saya tidak percaya itu. Setelah tahu hadisnya, saya coba makan. Enak sekali teman sekalian. Dan itu santannya dibaik. Jadi kolesterolnya ada baik dan kolesterolnya jahat. Pak Andri, satu-satunya kolesterol yang jahat itu adalah jelantah. Ya, santan yang dipakai berulang kali atau minyak yang dipakai berulang kali. Tapi saya kasih dengan cepat bagaimana cara menyikapi, ya, cara menggoreng yang benar gitu. Ya, supaya penyengan anak-anak kita menjadi lebih sehat. Satu, jangan dicampur jelantah sama minyak baru. Karena itu jadi satu kali penggorengan sudah jadi jelantah. Sayang sekali. Mengapa minyak zaitun itu lebih bagus daripada minyak kelapa sawit? Karena untuk jadi jelantahnya itu bisa sampai 4-5 kali pengolahan, itu masih belum jelantah. Tapi kalau minyak kelapa sawit rata-rata 3 kali. Nah, kalau seandainya ada wajan mau menggoreng tahu misalkan atau tempe misalkan, maka apinya itu besar atau kecil? Apa sedang? Api pertama kali itu adalah besar, betul, besar. Setelah panas minyaknya, ya, setelah kasih minyak baru, itu langsung dikecilkan. Kenapa? Supaya tidak cepat jadi jelantah. Maka ketika gorengan pertama, sreng gitu. Gorengan pertama kata Pak Andri. Terus gimana? Untuk Pak Yai. Karena Pak Yai itu adalah katanya hiperkolesterolmia. Punya penyakit jantung. Loh, katanya nggak boleh minyak. Boleh, karena masih belum jelantah. Gorengan kedua, sreng. Lah, ini untuk kita ini. Untuk ibu-ibu ini. Kenapa? Supaya nggak cepat gemuk.
Kenapa? Karena orang gemuk itu pada perempuan secara epidemiologis itu lebih cepat gemuk pada perempuan. Terutama pada usia di atas 30 sampai 50 tahun itu cepat gemuk. Oh, biar namanya SD itu guru-guru coba di atas 25 tahun. Jelas itu kamu ini benar itu benar. Nah, penyaringan itu masih belum jelantah. Artinya bahwa minyak tersebut itu kalau masuk ke dalam tubuh itu bisa dicerna. Jadi energetiknya bisa dicerna, nggak usah khawatir. Gorengan ketiga, sereng, itu sudah jadi jelantah, tapi ini minyak kelapa sawit ya, tapi masih bisa dicerna. Itu adalah untuk anak-anak kita, adik-adik kita, sama ibu hamil. Karena ibu hamil sama adik-adik kita, itu masih metabolismenya masih bagus, organ tubuhnya berfungsi dengan bagus, tapi masih dicerna. Tapi gorengan keempat, itu sudah jelantah, sudah mulai hitam. Nah, tempenya untuk tetangga kita. Tetangga sing cerewet maksudnya semacam enggak lah gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman sekali untuk persoalan-persoalan ini. Kenapa? Karena ini persoalan keamanan pangan ya. Sorry, ini langsung aja deh. Ini persoalan obesitas nanti sudah saya sampaikan tadi. Ini sekarang kita ngomong soal keamanan pangan. Oke. Ya jadi jelantah itu sangat berbahaya teman-teman sekalian. Apalagi penjenengan tahu hasil penelitiannya mahasiswa saya. Itu di Jalan Bendul Merisi Surabaya. Tahu ya, pernah ke Jalan Bendul Merisi ada Sidosormo, tahu ya? Ya di sana itu ada Bendul Merisi. Di situ mulai ujung sampai sana itu ada 19 penjajah gorengan. 19 itu hanya satu yang tidak. Semuanya langsung dimasukkan plastiknya. Langsung dimasukkan plastiknya. Jadi dia itu beli minyak curah langsung dengan plastiknya. Kenapa? Karena apa yang digoreng itu kalau saja tanpa plastik itu sekitar 1 jam 2 jam sudah melempem. Tidak gurih. Tapi kalau dengan plastiknya dia bereaksi teman sekalian, maka nunggu sampai 10 jam sampai 12 jam itu masih gurih. Dan ketika ditanya itu, wah enggak apa-apa supaya gurih terus gitu. Padahal bahaya itu teman-teman. Itu plastik itu kalau dengan pemanasan itu mengandung dioksin namanya. Dioksin itu kalau masuk ke dalam tubuh tidak bisa hilang. Kalau penyeningan itu adalah bakar sampah, di situ ada plastiknya. Dalam ilmu kesehatan, pengen menghirup asapnya plastik tersebut aja itu sudah mengandung dioksin. Apalagi pengen langsung makan plastiknya. Oh, dikasih penyuluhan sama mahasiswa saya. Pak, jangan begitu ya, kasihan sebagainya. Oh iya dan sebagainya gitu. Alhamdulillah setelah dicek setelah diteliti itu tanpa plastik. Seneng gitu. Ternyata ditambah apa? Lilin. Parafin itu lebih jahat daripada plastik. Parafin itu luar biasa teman-teman sekalian. Jangan saya pernah menemukan di salah satu plaza di Surabaya itu gorengannya laris manis putih teman-teman sekalian dan gurih dan sebagainya. Saya melihat kasih lilin. Kalau saya sih tidak perlu apa itu karena mungkin bawah alam bisa, tapi saya hindari itu saja. Tapi itu adalah berbahaya. Ini persoalan keamanan pangan dan sebagainya. Nah, bahaya keamanan pangan ini bahaya biologis, bahaya fisik, bahaya kimia dan bahaya biologis itu adalah tadi jamur. Ya, penyenengan kalau seandainya makanan, kalau dalam kaleng, upayakan tidak boleh kadaluarsa atau kadaluarsanya yang 1 bulan. Kadaluarsanya sekarang tanggal berapa? 31 Oktober. Kadaluarsanya adalah tanggal 10 November. Ini kan belum. Nah, maka tidak dianjurkan teman-teman sekalian. Maka mending tidak usah dimakan itu. Kenapa? Karena proses penyimpanan itu mempengaruhi daripada tingkat kadaluarsanya. Jadi bisa jadi penyimpanan di suatu tempat yang katakanlah lembab dan sebagainya itu lebih mempercepat kadaluarsa. Maka ukurannya adalah 1 bulan. Tidak boleh. Nah, tikus hati-hati. Kalau pengen sudah tahu tikus saja. Tikus itu tidak buta teman-teman. Tikus itu buta. Dia cuma hanya penciuman. Jadi kalau seandainya dia tikus di situ ada nyon sewu ya, BAB-nya tikus dan sebagainya, maka di situ pasti ada pipisnya tikus. Maka penjenengan kosek beneran. Kenapa? Kalau tikus dari sana, dia bisa mencium dari jarak jauh tikus itu di sana. Maka dia itu pasti akan ke sana itu. Wes sudah, wes ke sana. Kenapa? Kan itu adalah bau saya gitu. Maka dia mencium. Kalau penjenengan cuma hanya disapu saja, itu terus begitu. Mesti tikus itu akan datang. Maka dibersihkan, disabun dan sebagainya supaya tidak ada. Hati-hati dengan kecoa. Kecoa itu ada zat di dalamnya itu yang bisa membuat kalau penyenengan kena kulit itu akan menjadi penyakit kulit yang sulit akan disembuhkan. Jadi kalau seandainya misalkan ada kecoa itu penyenengan bisa semprot atau penyenengan balik saja dia akan mati sendiri, tapi jangan diinjak, keras gitu.
Kalau pengen injak, kreks itu akan mati. Temannya penjenengan tanpa ini sudah tuh, masya Allah. Nah itu dia kena, maka dia akan menjadi sakit kulit. Ya hati-hati ini, itu bahaya biologis ya. Bahaya biologis ada bakterinya. Kemudian bahaya fisik, hati-hati. Penjenengan kalau bisa kalau dibungkus jangan di staples, kalau bisa dikaret. Ya, kalau karet 2 lebih pedes ya. Iya benar ya. Jadi hati-hati dengan semacam itu. Oleh karena itu hati-hati juga teman-teman sekalian. Kalau sudah jelas katanya pindang asin bagus kok kata Pak Andri dan sebagainya. Maka ketika pengen meskipun anak itu suka lele dan sebagainya, kalau bisa tulangnya itu mendingan ambil terlebih dahulu. Itu lebih bagus. Itu adalah persoalan food safety juga, keamanan pangan juga teman sekalian. Itu adalah menghindari bahaya fisik dan sebagainya. Hati-hati dengan minum. Rasulullah itu adalah cara memberikan minum itu betul-betul sangat luar biasa. Adabnya minum, teman-teman sekalian. Ini sekilas saja ya. Yang pertama memang tidak boleh kuningan. Kenapa? Karena itu adalah banyak korosif dan itu berbahaya kalau masuk dalam tubuh, itu akan merusak ginjal. Hati-hati, itu logam berat namanya. Cara minum yang pertama adalah dengan duduk. Kenapa kok tidak dianjurkan tidak boleh berdiri atau katakanlah makruh berdiri? Kalau penjenengan itu minum teman-teman sekalian, saya kasih ini contoh ya. Penjenengan minum, maka kalau saya sambil berdiri teman sekalian, itu akan panjang usus kita, ada yang tahu enggak berapa panjang ususnya? Atau pernah ngambil usus seperti diukur panjangnya? Panjang usus kita itu rata-rata 6 kali tinggi badan kita. Bayangkan, kalau saya misalkan 160, kurang dikit. Itu kali 6, hampir 10 meter teman sekalian. Hampir 10 meter itu usus kita. Luar biasa, tapi itu cerdasnya sangat luar biasa. Kalau saya minum, maka fungsi air yang tadi mengangkut sisa makanan kemudian mengedarkan oksigen seluruh tubuh itu langsung tiba di lambung. Itu sehingga manfaat air minum kita itu berkurang kalau kita berdiri dalam kacamata ilmiah. Nah kalau duduk, maka ketika kita minum gelak-gelak itu sampai ke lambung itu pelan sekali sehingga mengangkut sisa makanan sama mengedarkan oksigen itu adalah maksimal. Tapi justru malah dianjurkan kita minum dalam keadaan berdiri ketika minum zam-zam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa ke tanah suci ya, dan saya amin. Minum zam-zam itu ada justru malah dianjurkan Rasulullah adalah minum sambil berdiri kecuali sambil melihat Ka'bah. Ya, jadi kenapa teman sekalian? Supaya ketika dia minum itu cepat langsung ke lambung supaya apa? Manfaatnya itu bisa langsung diambil. Itu luar biasanya. Kemudian minum teman sekalian, itu ketika dia itu ada minum dilihat terlebih dahulu. Ya, dilihat terlebih dahulu. Kenapa? Karena dilihat itu menjadi penting. Sebab bisa jadi kita kan tidak dianjurkan bejana tertutup. Lalu dilihat dulu. Bisa jadi ketika kita minum di situ ada cacingnya dan sebagainya itu. Ini penting itulah. Kemudian membaca bismillah. Ada namanya Prof. Hiromi dari Jepang teman-teman sekalian. Itu meneliti bagaimana air minum itu diucapkan basmalah. Itu pengen tahu videonya ya. Di videonya sudah viral, pengen bisa download dan sebagainya. Itu ada 3. Di sini ada mikroskop, di sini ada 3 gelas. Yang satu itu ditunjukkan bahwa ini adalah air mineral. Diperiksa di mikroskop, di situ ada unsur hidrogen sama oksigen. Namanya H2O. Dia mengatakan ketika diminum ini bermanfaat. Yang kedua teman-teman sekalian, minum ini sebelum diminum itu diambil orang Jepang. Disuruh untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Misalkan mengeluarkan kata-kata kotor hewan sakebut binatang, jangkrik, kucing, asu, misalnya itu kotor. Kemudian diperiksa teman-teman sekalian di dalam mikroskop itu ditunjukkan dalam video tersebut. Itu tiba-tiba H2O-nya itu tidak beraturan teman sekalian. Kacau banget. Tapi wallahualam bisawab ya, ketika minuman yang ketiga itu dipanggilnya orang Muslim, mungkin dianggap bahwa baca-bacaan doa itu ada yang singkat ya, daripada agama Kristen sama Katolik. Bapak kami sudah dengan ini menunjukkan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Panjang itu kesukaan itu ya. Tapi di sana disuruh untuk baca Bismillah 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dicek teman-teman saya. Apa yang terjadi? H2O itu juga bergerak setelah didoain itu. Bergeraknya justru malah membentuk yang disebut dengan heksagonal, bersegi 8. Kalau penjenengan mengambil darah kita, itu mengandung kadar air, itu kadar airnya adalah heksagonal. Sehingga katanya Prof. Hiromi dengan menyatakan dengan bahasa Jepang ada terjemahnya bahwa kalau seandainya kita, anak kita terutama, minum air yang didoakan, maka dia akan bentuk heksagonal dan langsung bermanfaat untuk tubuh kita.
Ini luar biasa teman-teman sekalian. Jadi kita harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian minum itu adalah kalau bisa maksimal 3 teguk kemudian berhenti, tidak boleh bernafas. Diajarkan teman sekalian kalau bisa pengen amalkan pada saya kita ngomong ini saya barusan seminar ditunjukkan. Kenapa? Sebab orang aspirasi tersedak itu rata-rata adalah minum karena sambil bernafas. Wah itu, itu tidak boleh. Jadi glek maksimal, glek dan sebagainya. Ini penting ya. Jadi hal-hal semacam itu menjadi sebuah penting. Cepat-cepatan. Kopi sama teh sekarang. Kopi itu teman-teman sekalian sama teh itu sangat bermanfaat. Kopi itu justru malah menguatkan jantung. Kopi itu menguatkan jantung. Ya. Tidak menimbulkan hipertensi. Tapi hati-hati jangan dibalik. Ketika penjenengan ada seseorang itu punya penyakit jantung sama hipertensi, maka kopi yang mengandung kafein itu tidak dianjurkan diminum. Tapi bagi orang yang sehat justru malah menguatkan jantung. Karena di situ ada mengandung kafein yang bagus untuk pemeliharaan saraf, terutama saraf-saraf yang mengarah kepada otak ini. Teh itu ada 3, teh merah, teh hijau, sama teh hitam. Teh hitam itu bagus untuk menghancurkan kolesterol dalam tubuh. Jadi fungsi teh itu bagus. Tapi ada persyaratan dalam membuatkan kopi sama teh. 1, membuat kopi sama teh harus dalam keadaan panas. Minum kopi sama teh harus dalam keadaan panas. Di Jepang sama di Cina teman-teman sekalian tidak pernah dilaporkan kanker karena teh. Di Indonesia dibuka tubuhnya kanker karena teh itu banyak. Kenapa? Karena di sini itu banyak es teh. Di Jepang sama Cina itu teh itu dalam keadaan panas teman sekalian. Penjenengan tahu setiap kali perjamuan bahkan ada teh, ada restoran yang menjual teh itu 1 juta rupiah di dalam 1 mangkok besar. 1 juta rupiah. Dan itu adalah manfaatnya sangat luar biasa teman sekalian. Dan sayangnya teh di Indonesia adalah teh berkualitas, tapi yang berkualitas itu diekspor ke Jepang, diekspor ke Cina. Yang di sini adalah tehnya teh tidak berkualitas. Tapi justru malah dibuat es teh lagi. Ini ngeri sekali teman-teman sekalian. Maka harus teh. Nah, harus panas. Kopi itu harus diseduh dalam air mendidih. Tapi kalau teh itu justru diseduh pada suhu 80 sampai 85 derajat. Suhunya itu suhu dalam dispenser, air panas pada dispenser itu suhunya 85 derajat. Nggak usah dirasakan, melonyoh mendingan. Nah, itu kalau teh itu. Makanya membuat kopi jangan pakai air di dalam dispenser. Maka pengen akan jadi kembung. Kalau seandainya air mendidih buat teh, tunggu dulu sekitar 1 menit 2 menit, maka dia akan turun suhunya baru diseduh. Itu akan menjadi maksimal kan. Yang kedua, upayakan minum kopi sama teh tanpa gula. Upayakan. Pahit Pak Andri, kopi jenenge kecut. Nggak ada ya, pahit gitu beda. Memang rasanya di situ. Ya, rasa teh itu memang pada pahit. Ya, itu justru malah. Tapi kenapa kok tidak pakai gula? Boleh, cuman kalau pakai gula, kafein pada kopi sama tanin pada teh itu diserap dulu oleh gula. Sehingga manfaatnya berkurang gitu aja. Ketiga, minum kopi sama teh tidak boleh pakai creamer. Jadi nanti akan ada creamer. Tidak diajar pakai, karena creamer itu adalah biji jagung yang diberikan pemanis buatan. Ada pengawetnya, tidak. Tapi kalau dicampur dengan susu boleh. Tapi pakai creamer tidak. Teh tarik di Malaysia itu bukan susu kental manis, tapi adalah susu murni, susu sapi. Kemudian teman-teman sekalian, kopi sama teh itu mengandung diuretik. Seneng kalau minum itu suka pipis. Makanya kalau seandainya penjenengan berkendaraan justru tidak dianjurkan sebelum kendaraan nyetir itu adalah minum kopi. Salah. Kenapa? Sebab kalau penjenengan minum kopi teman-teman sekalian, maka akan bereaksi sekitar tadi 3-4 jam. Yang terjadi penjenengan ketika di tol itu kebelet pipis karena mengandung diuretik. Kalau mengandung diuretik kebelet pipis, engko ae ngempet aku sik nang rest area mek ngene. Ngempet itu kehilangan 50 kalori, ngempet pipis. Omane ngempet liyane itu. Ini contoh-contoh sederhana saja ya. Jadi kemudian cepet-cepetan, kopi sama teh itu rasanya asam. Maka minum kopi itu dianjurkan itu setelah makan. Pak Andri saya kuat, nggak ada masalah kalau penjenengan kuat. Misalkan bangun tidur langsung minum kopi, saya tidak lambung, saya juga termasuk itu, saya peminat kopi. Ya gitu, jadi itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya tidak punya asam lambung, tidak punya penyakit mah. Kopi itu lebih dianjurkan pada wanita daripada laki-laki. Penjenengan tahu, peminat kopi di Amerika sama di Eropa itu lebih banyak pada perempuan. Di sini enggak.
kopi mesti suami saya tercinta, pengen nggak ngopi, salah. Justru malah lebih bermata pada kopi. Kopi itu pada wanita. Kenapa? Karena untuk mengecilkan payudara. Mengecilkan, Mbak, bukan menghilangkan payudara. Loh, kenapa Pak Andi? Kenapa? Karena sekarang pembunuh, tanda kutip enak ya, penyebab kematian pada wanita nomor 1 itu adalah kanker. Dan dulu adalah kanker serviks atau leher rahim, baru yang kedua adalah kanker payudara. Sekarang ini pembunuh nomor 1 wanita itu adalah kanker payudara. Salah satu penyebabnya adalah besarnya payudara tidak proporsional. Itu bisa dikecilkan dengan minum kopi, dan itu boleh saja. Terakhir, minum kopi sama teh itu dianjurkan itu pada jam-jam stres, yaitu pada jam 8 sampai jam 9, jam 4 sampai 5 sore, kemudian sampai jam 10 sampai 11 malam. Itu jam stres. Itu akan nikmat betul. Ini minum yang banyak tadi. Hati-hati, ini sarapan ini enak ya. Hati-hati jajan tadi gorengan, hati-hati. Tapi di sini loh tidak ada tutupnya. Ingat teman-teman sekalian, ini berbahaya loh ini. AC ini berbahaya. Ini adalah radikal bebas yang menakutkan. Ya, menakutkan. Ini loh banyak sekali ini. Ini hati-hati dengan jajan, hati-hati. Apalagi ada pewarna buatan. Kalau penjenengan lihat bakso, di sini ada namanya saus tomat. Ingat sekali lagi bahwa tua itu pasti sakit sehat itu pilihan teman sekalian. Caranya itu adalah begini. Kalau pentol, iki dari Pak Andri ada boraknya enggak ini? Nah, ngetes, wongi pas dodol, laris dan sebagainya. Apa? Ambil pentol teman sekalian. Itu coba di sini ada meja gitu, ditatin. Kalau seandainya tiang mendal, pasti insya Allah ada boraknya. Tek mendal. Tapi kalau seandainya ambil pentol tek kemudian langsung sek dibanding. Pluk, lah itu gak ada boraknya. Maaf. Nah, ini caranya begitu. Jadi kelihatan sekali caranya bisa jadi. Ada saus tomat. Ini saus tomat ini banyak pewarnanya. Pewarnanya adalah pewarna apa? Iya, pewarna tekstil, betul itu. Ada namanya rodamin B. Kalau di Kediri ada metanil yellow dan sebagainya. Itu adalah untuk tekstil. Caranya agak gampang. Ditulis begini, set ini. Kemudian sama jempolnya gini kan. Tapi nggak usah gini-gini, nggak usah ya udah. Gini kan aja. Tunggu beberapa detik aja. Kalau saya pada saat penjenengan hilangkan ini, set, di sini ada nempel merahnya, itu mesti ada rodamin B. Kalau tidak ada, tidak akan mungkin ini tercetak warna merah. Ya, jadi ini contoh-contoh yang barangkali harus kita perhatikan. Ajarkan kepada adik secara sederhana teman-teman sekalian. Tapi saya mohon untuk cara mengajarnya dengan emotional demonstration. Tadi saya katakan tadi gitu loh. Caranya minum begini jadi supaya orang itu gitu. Tunjukkan pakai praktek gitu. Saya teman-teman sekalian, saya pakai emotional demonstrasi. Di Bojonegoro itu Mbak Erni itu pintar dengan emo-demo. Saya katakan sederhana saja, saya itu masuk ke dalam sekolah di Surabaya, SD. Kemudian, siapa yang mau minum air putih? Saya ngajak sebagainya. Tapi tunggu dulu dan sebagainya gini. Langsung saya kasih 3 gelas gitu. 1 air putih, 2 gelas ini saya masukkan beberapa snack. Tapi nanti minumnya semuanya dapat, tapi nanti aja ya gitu. Siap. Setelah saya ngajar, saya lirik sekitar 1 jam, saya kembali lagi. Siapa yang minum? Saya gitu. Minum yang mana ini? Coba lihat semuanya di sini itu apa yang terjadi. Setelah saya kasih masukkan snack-snack ringan yang tidak bagus itu tiba-tiba apa? Keluar busahnya, warnanya itu tidak bagus, baunya itu tajam dan tidak enak sama sekali. Siapa yang mau minum? Ini kan jadi minum air putih. Nggak ada yang mau. Penjenengan tanyakan, apa isinya? Nggak tahu Pak, apa itu. Semuanya tanya sambil coba senyum. Kemudian saya keluarkan bungkusnya. Apa yang terjadi? Oh, saya tahu siapa yang mau ususnya semacam ini? Nggak ada yang mau. Itu namanya emotional demonstrasi. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ketika anak-anak tersebut pulang, kelas 4 sama kelas 5 pulang dan sebagainya, yang di sekitar itu ada teler langsung jualan dan sebagainya, gak direken karena mereka takut dan sebagainya. Itu namanya emotional demonstrasi. Zamannya sekarang adalah zamannya literasi teman-teman sekalian. Zamannya sesuatu yang bersifat bergerak, itu literasi. Bukan hanya kecakapan membaca sama menulis saja, tapi adalah sesuatu yang bergerak. Penjenengan sekarang kalau seandainya kumpul banyak santri, penjenengan cerita semacam ini gak direken. Nanti kan aneh ya, sekarang kita ngomong soal foto tidak direken sekalian, tidak usah. Tapi ketika penjenengan pulang dari sini, Pak Andri, saya wawancara TikTok tidak sampai 1 menit, apa gitu. Saya ngomong. Kemudian langsung, anak-anak perhatikan TikToknya Pak Andri, Ketua Asosiasi Nutrisi Indonesia. Gak kira kenal. Itu coba gitu. 1 menit saya mengatakan bahwa jelantah, kemudian dan sebagainya gitu. Maka 1 menit mereka akan langsung, oh, udah kita.
Luar biasa teman, itu penting. Ya, jadi literasi sekarang zamannya sudah revolusi digital sudah 4.0 apalagi sudah society 5.0. Ya, baik. Ini teman-teman sekalian, sayur yang tidak boleh dimakan mentah, hati-hati dengan terong, kentang, kacang polong itu banyak cyanida. Hati-hati ya. Saya kemarin diwawancara oleh CNN, nggak pernah lihat ya itu, atau mungkin nggak tahu saya. CNN itu adalah keluar itu mengandung cyanida. Bahaya, jadi orang membunuh cyanida keluar. Tapi cyanida itu akan hilang dengan penguapan bila keluar tersebut direbus. Jadi kalau sudah rawon dihangatkan panas, maka cyanidanya itu hilang. Nah, makanya kalau pengen tahu orang ibu saya itu loh tamat SMP aja tidak, tapi cara membuat rawon dan sebagainya tidak pernah ditutup. Ini kenapa kok bisa dia dulu tidak mengerti cyanida, tidak mengerti keluar. Maka keluar itu jangan sampai diincip. Jadi kentang itu mengandung solani juga, kacang polong. Ini beberapa makanan yang dianjurkan tidak masuk kulkas. Ada kemangi, ya, menumbuhkan racun. Hati-hati, ada penelitian BPOM kemarin tentang itu. Yang paling tidak dianjurkan lalapan, maksudnya sayur mentah, itu nomor 1 adalah kemangi. Kenapa ya? Di situ dijelaskan. Kenapa kemangi tidak dianjurkan? Bukan berarti tidak boleh ya, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kemangi itu lebih disukai baunya oleh kucing sama ayam. Kalau saya lihat, ketika dicari dan itu pipis atau BAB di sana. Dan ingat, bisa jadi kasus-kasus toksoplasmosis yang dari kucing maupun dari ayam itu terjadi. Nah, Pak Andri, saya senang kemangi, maka penjenengan bisa beli di rumah kemudian dicuci. Tapi kalau seandainya penjenengan itu katakanlah di marung, di penyet lele dan sebagainya, ada kemanginya, santai saja. Penjenengan ambil petiki dan sebagainya, ada mangkok cuci tangan, dibersihkan pelan-pelan. Kalau penjenengan ragu-ragu sudah usah dimakan lah. Buah-buahan kehilangan vitamin C, rasa dan tekstur ya. Buah-buahan kalau masuk lemari es itu langsung vitamin C-nya hilang. Bawang bombay, tomat, kentang dia. Hati-hati dengan towing. Penjenengan biasanya kalau seandainya punya kulkas banyak, itu penjenengan beli freezer. Frozen food. Tahu ya? Frozen food ya, ada apa lagi? Nugget dan sebagainya. Hati-hati, caranya sekarang begini. Kalau penjenengan beli nugget itu 1 pak besar, penjenengan kepingin menggoreng ada 5 biji, maka keluarkan 5 biji dulu. Jangan keluarkan bareng-bareng. Ya. Kalau seandainya masih beku dan sebagainya, maka penjenengan tidak boleh direbus. Cukup ditaruh di situ. Dan tidak boleh ukurannya adalah 1 jam. Maksimal 1 jam. Terutama adalah kerang, udang, itu kalau sudah dikeluarkan itu maksimal 1 jam. Sebab kalau tidak, towing itu ketika kemudian sudah mencair, penjenengan biarkan, maka pertumbuhan bakterinya itu 100 kali lebih cepat. Itu muncul bakterinya. Maka penjenengan akan menjadi keracunan yang bisa jadi dengan penggorengan yang tidak maksimal, itu bisa anak-anak itu diare dan itu berbahaya, menjadi keracunan. Ya. Saya tidak menakut-nakuti, ada sebuah keluarga yang senangannya adalah mancing gitu. Sama-sama senang kerang pada saat itu, kemudian semuanya langsung ayo masak, bapak, ibu sama anak, teman-teman. Anaknya 1. Ya, kemudian dikeluarkan, ditowing, dibiarkan begitu saja, dari beku dibiarkan, sama-sama asik, semuanya main HP, cerita dan sebagainya, kemudian dia itu lupa. Ada sekitar 3-4 jam kemudian sudah mencair, kemudian langsung dimasaknya pun tidak maksimal. Yang terjadi 3-tiganya keracunan dan meninggal dunia semuanya. Hati-hati dengan towing, ya, dengan towing. Oke. Kemudian ini terakhir kok, sudah selesai. Ini persyaratan minuman tadi saya katakan hati-hati. Kalau bisa minuman itu kalau bisa, yang air mineral kalau beli. Kalau tidak bisa, penjenengan buat air sendiri. Bagaimana kalau air isi ulang? Apakah bersih, Pak Andi? Saya anjurkan untuk tetap dimasak air isi ulang. Ya, jangan sampai langsung diminum kalau air isi ulang. Tapi kalau seandainya air mineral boleh. Meskipun cukup kaget juga dari hasil MUI menyatakan bahwa 20 air mineral dengan segala merek itu diperiksa, ternyata yang layak diminum itu hanya 2. Ngeri ya? Tapi ya tidak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim, itu aja. Baik, barangkali itu teman-teman sekalian, kita banyak diskusi. Waktu saya cukup lama ya, mohon maaf. Saya